Pegawai honorer di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Lombok Timur tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Motif pembunuhan diduga karena sakit hati, sering dimarahi dan dihina oleh korban. Anggota kepolisian langsung bergerak cepat menangkap MN. Pria berusia 30 tahun ini ditangkap di kediamannya di Desa Ketangga, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. MN bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Lombok Timur. Ia ditangkap karena menghabisi LS yang tidak lain adalah istrinya sendiri. MN nekat membunuh istrinya karena sakit hati dengan perkataan kasar yang dilontarkan korban. Baik, terkait dengan motif pelaku inisial MN itu sakit hati terhadap korban inisial LS karena sering dimarahi oleh korban dan berkata-kata yang tidak pantas, dan terhadap pelaku memang memiliki hutang dan pelaku meminta tolong kepada korban, itu istrinya sendiri, untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang yang ada di pihak-pihak yang dihutangi oleh si terduga pelaku. Sebelumnya, MN akan memberangkatkan korban LS sebagai TKI ke luar negeri. Namun hal tersebut gagal. Padahal ia sudah utang dengan jumlah yang cukup besar untuk mengurus segala berkas yang dibutuhkan. Polisi sudah menahan pelaku untuk proses penyelidikan lanjutan. M. Awaludin, BTV, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri di Lombok Timur. Lalu apa motif tersangka tega berbuat keji seperti itu? Benarkah karena sakit hati dan juga terlilit utang? Kita akan membahasnya bersama dengan AKP Imade Dharma Yulia Putra, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur. Selamat siang Pak Made, ini apakah benar motif dari suami tega membunuh istrinya karena sakit hati dan juga karena terlilit utang, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget atas kesempatannya. Di sini dapat kami sampaikan bahwa motif dari terduga pelaku yaitu sakit hati karena sering dimarahi oleh korban, yaitu istrinya sendiri, inisial LS, karena di samping sering dimarahi berkata-kata yang tidak pantas kepada pelaku, sehingga menimbulkan rasa yang marah besar yang terjadi kepada pelaku, sehingga pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Di samping itu juga pelaku inisial MN itu terlilit utang karena memang sudah banyak yang menjadi korban dimintai uang untuk diberangkatkan sebagai TKI. Namun uang sudah diambil, para korban yang akan berangkat TKI tidak jadi berangkat, sehingga ditagih. Sehingga dari hal itu istrinya dimintai untuk membantu melunasi uang yang sudah diambil oleh si pelaku inisial MN. Nah, kalau dari keterangan tersangka sendiri, total utangnya berapa, Pak? Sampai saat ini dapat kami sampaikan terkait dengan jumlah itu di bawah 100 masih. Nah, kalau seperti Tidak itu terlalu... sebenarnya, baik, rencananya memang kapan korban ini akan berangkat ke menjadi TKI dan mengapa tidak jadi berangkat, Pak? Baik, dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi korban TKI itu bukan istrinya, namun ada masyarakat-masyarakat yang sudah dijanjikan untuk diberangkatkan. Namun istrinya itu sendiri itu dimintai untuk membantu melunasi uang-uang yang sudah diambil dari masyarakat yang akan diberangkatkan, seperti itu. Baik, kalau gitu apa alasannya mengapa akhirnya tidak memberangkatkan para tetangga yang sudah mendaftarkan diri ini? Dapat kami sampaikan bahwa alasannya seketika ditanya oleh masyarakat yang sudah ditagih atau dimintai berupa uang, itu hanya dijanjikan. Sebulan berikutnya ditanya,
menunggu. Berikutnya menunggu seperti itu, sehingga terus ditagih, dikejarlah oleh masyarakat yang sudah diambil uangnya. Seperti itu, Pak. Baik, ancaman hukuman pidana terhadap pelaku, Pak. Baik, dapat kami sampaikan terhadap tersangka, kami sangkakan pasal 338 Jo 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati atau seumur hidup. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Pak. Kita harapkan warga tidak lagi terkecoh dengan peristiwa seperti ini sehingga tidak menjadi korban berikutnya. Terima kasih AKP Imade Dharma Yulia Putra, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur telah bergabung. Sehat selalu, Pak.